Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan tentang sistem kontrol industri, yang dimana untuk pembahasan ini akan membahas tentang soal yang keluar pada ujian tengah semester kemarin. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok yang ada di kelompok 6 ini. Yang pertama ada Adi Wenadanuha, lalu ada Muhammad Aril Herdiansah, ada Muhammad Ikramullah, lalu ada Awal Mahrifatullah, dan yang terakhir ada Desvan Lorenzo. Oke, baik. Kita langsung saja selanjutnya masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Boleh di next. Oke. Yang pertama ini adalah definisikan apa itu sistem kontrol industri dan jelaskan melalui diagram blok serta apa yang melatar belakangi digunakannya. Boleh di next. Nah, untuk jawabannya tersendiri yaitu sistem kontrol industri didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai sistem kontrol dan instrumen yang digunakan untuk mengotomatisasi proses industri. Sistem ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan, kestabilan, dan efisiensi proses produksi di industri melalui alat-alat pengendalian dan pengawasan otomatis. Nah, di bawah ini terdapat sumber atau sebagai referensi diambil dari jawabannya. Boleh di next? Nah, di sini dapat dilihat ada diagram blok sistem industri, yang dimana bisa dilihat di sini ada input, lalu ada controller, lalu selanjutnya masuk ke elemen kontrol akhir, masuk ke proses, menuju output, dan yang terakhir ada sensor atau transmitter yang berfungsi sebagai feedback. Untuk lebih jelasnya, yaitu sistem dimulai dari set point sebagai nilai yang ingin dicapai. Controller membandingkan set point dengan nilai aktual dari proses dan menghasilkan sinyal koreksi. Sinyal ini dikirim ke elemen kontrol akhir seperti kontrol valve atau aktuator untuk melakukan aksi fisik pada proses sehingga variabel proses bergerak menuju nilai yang diinginkan. Hasil proses kemudian diukur dan oleh sensor atau transmitter yang mengubah besaran fisik menjadi sinyal standar, misalnya 4 sampai dengan 20 mA, dan mengirimkannya kembali ke controller sebagai umpan balik. Dengan cara ini, controller terus menyesuaikan output agar proses tetap stabil dan akurat. Struktur seperti ini dijelaskan dalam literatur kontrol proses dan didukung oleh jurnal otomasi industri yang menegaskan peran umpan balik dalam menjaga stabilitas dan respons sistem. The next. Oke. Lalu di sini ada latar belakang digunakannya sistem kontrol industri, yang itu sistem kontrol industri penting karena beberapa alasan, antara lain untuk menjaga kualitas dan kuantitas proses produksi, mengurangi kesalahan manusia atau human error, serta meningkatkan tingkat keamanan pekerja. Sistem kontrol juga mempermudah dan mempercepat operasi serta pengawasan proses industri sehingga dapat menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi. Boleh di next. Oke, baik, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu paparkan sejarah sistem kontrol industri sejak dari sistem kontrol manual dan jelaskan dengan arsitektur dan buat minimal 5 perbedaannya. Boleh di next? Sejarah sistem kontrol, yang dimana pertama terdapat era awal, yaitu prinsip mekanika dan hidrolik. Sejarah sistem kendali bermula sejak zaman kuno ketika manusia mulai mencari cara untuk mengendalikan proses secara mekanis. Salah satu contoh awal adalah penggunaan kincir angin dan kincir air untuk menggiling biji-bijian atau memompa air. Pada abad ketiga sebelum Masehi, ahli matematika Yunani menciptakan jam air yang menggunakan sistem pengaturan aliran air untuk menjaga waktu tetap konsisten. Kemudian terdapat revolusi industri, yaitu munculnya sistem kendali mekanik pada abad ke-18. Revolusi industri mendorong perkembangan sistem kendali mekanik untuk kebutuhan manufaktur. Salah satu pencapaian penting adalah guvernor sentrifugal yang ditemukan oleh James Watt pada 1788 untuk mengatur kecepatan mesin uap. Alat ini merupakan sistem kendali otomatis sederhana yang menjaga kecepatan mesin tetap stabil dengan cara menyesuaikan pasokan uap. Kemudian pada abad ke-19, teori matematika dan kontrol. Pada abad ini konsep sistem kendali mulai diformulasikan secara ilmiah,
Itu insinyur dan matematikawan seperti James Clerk, Maxwell mengembangkan teori kontrol berdasarkan analisa matematika. Maxwell memformulasikan persamaan diferensial untuk menggambarkan dinamika sistem mekanis, memberikan dasar bagi pengembangan sistem kendali modern. Kemudian pada abad ke-20 yaitu terdapat elektronik dan kendali otomatis, di mana kemajuan teknologi elektronik di awal abad ke-20 membuka jalan bagi sistem kendali yang lebih kompleks. Pada 1927, Harold menemukan negative feedback amplifier yang menjadi dasar sistem kendali tertutup modern. Penemuan ini merevolusi industri komunikasi dan elektronik. Pada periode yang sama, ilmu kontrol formal mulai terbentuk dengan publikasi teori kendali klasik oleh Norbert Wiener, konsep cyber yang diperkenalkan Wiener pada 1948 menjadi titik awal penggabungan antara kendali otomatis, biologi, dan komunikasi. Baik, selanjutnya pada era komputer, yaitu kendali digital dan sistem cerdas. Pada pertengahan abad ke-20, pengenalan komputer digital mengubah cara sistem kendali dirancang dan diimplementasikan. Kendali digital memungkinkan perhitungan yang lebih cepat dan akurat, serta memungkinkan simulasi sistem yang kompleks. Pada 1960-an muncul teori kendali modern seperti state space control yang memperluas kemampuan untuk mengendalikan sistem dinamis, multi-input dan multi-output. Seiring berkembangnya kecerdasan buatan atau AI, sistem kendali semakin cerdas, memungkinkan penerapan pada robotika, kendaraan otonom, dan sistem prediktif. Kemudian terdapat era modern, yaitu kendali berbasis IoT dan AI. Saat ini, sistem kendali telah berevolusi menjadi bagian dari Internet of Things atau IoT dan kecerdasan buatan. Teknologi ini memungkinkan perangkat saling terhubung untuk berbagi data dan bekerja secara otomatis tanpa intervensi manusia. Contoh modernnya termasuk rumah pintar, kendaraan listrik, otonom, dan sistem kendali canggih dalam industri manufaktur berbasis industri 4.0. Boleh di next. Kemudian terdapat perbedaan arsitektur sistem kontrol dulu dan sekarang. Untuk sistem kontrol tradisional umumnya bersifat terpusat dan menggunakan metode kontrol klasik. Yang pertama, sifat terpusat. Itu seluruh pemrosesan dan pengambilan keputusan dilakukan di satu lokasi pusat, seringkali menggunakan komputer mainframe atau pengontrol tunggal. Ini menciptakan satu titik kegagalan potensial dan dapat menyebabkan kemacetan kinerja. Yang kedua, perangkat keras khusus, bergantung pada kontrol berbasis relay, peralatan analog, dan kemudian PLC yang dirancang untuk mengendalikan satu mesin atau proses lokal tertentu. Yang ketiga, konektivitas terbatas atau komunikasi antar perangkat minim atau tidak ada sama sekali. Pengkabelan seringkali ekstensif dan kaku, mempersulit modifikasi atau penambahan sistem. Yang keempat, interaksi manual tinggi. Meskipun otomatis, banyak pemantauan dan interaksi masih memerlukan campur tangan manusia secara langsung. Yang terakhir, fokus pada loop tertutup sederhana. Teori kontrol berfokus pada domain frekuensi dan sistem loop tertutup sederhana dengan umpan balik langsung. Boleh di next. Dan untuk pada sistem kontrol modern bersifat terdistribusi atau sangat terhubung dan memanfaatkan teknologi canggih. Pada arsitektur sistem kontrol modern, yang pertama terdapat sifat terdistribusi dan kolaboratif, yaitu menggunakan Distributed Control System atau DCS, di mana beberapa pengontrol komputer dan perangkat otomasi bekerja secara kolaboratif di berbagai lokasi fisik. Yang kedua, konektivitas berbasis jaringan. Perangkat berkomunikasi melalui jaringan area lokal atau LAN atau internet, memungkinkan integrasi yang mulus antar berbagai komponen seperti PLC, SCADA, dan HMI. Yang ketiga, integrasi IoT dan cloud. Data dari sensor dan perangkat dapat diakses dari jarak jauh melalui IoT dan diproses menggunakan komputasi awan atau komputasi tepi. Yang keempat, analisis data tingkat lanjut. Teori kontrol modern menggunakan metode matematika canggih dan alat komputasi untuk menganalisis dan mensintesis sistem kontrol yang kompleks, seringkali dengan bantuan kecerdasan buatan AI untuk optimasi pemeliharaan
prediktif. Yang terakhir, fleksibilitas dan skalabilitas. Perubahan pada sistem dapat dilakukan melalui pembaruan perangkat lunak tanpa modifikasi perangkat keras yang signifikan, dan sistem mudah ditingkatkan dengan menambahkan node baru. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk soal yang ketiga, ialah jelaskan apa itu sistem kontrol kontinu. Boleh di next. Sistem kontrol kontinu adalah sistem kendali yang bekerja secara terus-menerus terhadap waktu untuk menjaga variabel proses seperti suhu, tekanan, kecepatan, dan kelembapan agar tetap berada pada nilai yang telah ditetapkan, atau dapat dibilang set point. Sistem ini banyak digunakan dalam industri proses seperti pabrik ban, pabrik kimia, pembangkit listrik, dan lain-lainnya. Boleh di next. Untuk soal berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk soal nomor 4 ini, yaitu buat kasus terapannya di industri. Jabarkan solusi sistem kontrol industri berbasis sistem kontrol kontinu tersebut. Boleh di next. Di sini yang pertama latar belakang sistem kontrol kontinu. Industri farmasi tradisional menggunakan proses batch yang memakan waktu lama, rentan terhadap variasi kualitas antar batch. Kemudian sulit dikontrol secara real time. Proses kontinu menawarkan solusi dengan operasi tanpa jeda, monitoring dan kontrol parameter secara real time, efisiensi energi dan bahan baku yang lebih tinggi, dan kebutuhan utamanya itu untuk menjaga parameter kritis seperti kadar air, ukuran granul, kecepatan umpan, agar kualitas produk tetap konsisten. Maka dibutuhkan sistem kontrol otomatis tertutup atau closed loop yang mampu menyesuaikan kondisi proses secara langsung. Kemudian tujuan dan fokus sistem kontrol kontinu pada proses granulasi basah. Yang pertama itu mengembangkan strategi kontrol real time pada proses granulasi basah menggunakan PID control untuk kestabilan dasar, kemudian model predictive control untuk dinamika multivariat, kemudian PAT atau proses analytical technology sebagai sistem sensor cerdas, lalu memastikan parameter kritis proses tetap berada pada set point, yaitu moisture content, feed rate, binder concentration, dan granule size distribution. Yang ketiga itu menjamin kualitas produk akhir tetap konsisten sesuai prinsip quality by design. Dan terakhir mengintegrasikan sistem kontrol dengan distribute control system agar proses dapat dimonitor dan dikendalikan secara terpusat. Kemudian itu tahapan dan dinamika proses granulasi kontinu. Proses granulasi kontinu mencakup 4 tahap utama. Yang pertama itu feeding system, menyalurkan aktif pharmaceutical ingredient dan excipient secara terus-menerus. Sensor mass flow menjaga rasio campuran konstan. Kemudian twin screw granulator, mencampur serbuk dengan larutan pengikat. Parameter utama itu kecepatan screw dan laju binder. Kemudian drying unit, menguapkan air dari granul basah. Parameter utamanya suhu udara dan waktu tinggal. Terakhir milling dan sieving, itu menyempurnakan ukuran granul agar homogen. Keluaran prosesnya itu granul kering dengan ukuran seragam dan kadar air normal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya untuk soal yang terakhir, paparkan poin 2.2 dengan diagram blok sistemnya. Boleh dilanjut? Di sini telah tertampil diagram blok. Seperti biasa, untuk diagram bloknya ada set point, terus ada summing point, controller PID or MPC-nya, aktuator seperti pump, screw, air heater, lalu ada plan, granulation, dan drying, terus ada output, dimana ketika outputnya kurang sesuai dengan nilai yang kita masukkan di set point, di set point-nya benar, nanti dia bakal masuk ke sensor, lalu akan dikalkulasikan lagi di summing point. Di sini di bawahnya ada keterangan lebih lanjut, set point itu adalah nilai target kadar air atau ukuran granul, controllernya itu bukan sistem kontrol PID atau MPC yang menghitung koreksi,
lalu ada aktuator untuk mengatur kecepatan skru, aliran binder atau suhu udara pengering, lalu ada proses di mana sistem fisik granulasi dan pengeringan yang berjalan kontinu, lalu ada sensor atau PAT, mengukur kondisi aktual, moisture, granular size, dan mengirimkan feedback ke controller. Di bawahnya terdapat jurnal yang kita ambil. Boleh dilanjut. Kesimpulannya, industri konstruksi dan infrastruktur yang didukung oleh teknologi modern dapat menghasilkan pembangunan yang lebih cepat, lebih efisien, lebih aman, dan lebih ramah lingkungan. Penerapan inovasi seperti BIM, material canggih, dan infrastruktur pintar tidak hanya meningkatkan kualitas konstruksi, tetapi juga membantu menciptakan kota dan fasilitas yang nyaman dan berkelanjutan, siap menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya, saya kira sampai di sini aja presentasi kami yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.